Hai, selamat datang di Niyatara Reborn. Ini adalah channel kedua dari Niyatara Indonesia. Akhirnya di sini kita lanjut lagi nih kabar baik untuk masing-masing zodiak, dan untuk video kali ini aku akan lanjut rekam untuk zodiak Scorpio. Jadi Scorpio, kita lihat di sini kabar baiknya buat kamu apa aja sih gitu loh. Kita akan mulai dari 3D Tarot Cards terlebih dahulu. Oke, so here we go. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton ini mungkin bisa resonate sama kamu atau mungkin tidak resonate sama sekali. Oke, Scorpio, kabar baik Scorpio, kabar baik Scorpio. Oke, satu kartu buat kehidupan umum kamu, satu kartu buat kehidupan asmara kamu. Oke, so kehidupan umum kamu dulu nih Scorpio. Ada di High Priestess. Ini tergantung apa yang intuisi kamu katakan atau apa kata hati kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa, misalnya nih contohnya, ada sebuah proyek yang kamu lagi tunggu nih keberhasilannya atau hasil akhirnya seperti apa, dan kata hati kamu bilang bahwasanya oh ini bakal berhasil nih proyek misalnya, atau ini kayak promosi jabatan di kantor yang kamu lagi tunggu-tunggu, dan kata hati kamu bilang kamu bakal dapat si Scorpio. Nah, aku ngerasa sih memang arahnya positif. Oke. Jadi apa yang intuisi kamu coba katakan di sini, aku ngerasa bakal terwujud. Dan aku ngerasa sih memang cenderung ke positif ya. Kayak ada sebuah perwujudan gimana ya Kak? Semacam gue tahu nih ini bakal berhasil karena gue yakin apa yang gue yakini gitu loh. Jadi kayak ini hasil dari kerja keras kamu, kayak semacam itu loh. Contoh lainnya lagi, misalnya kamu berada dalam sebuah pengambilan keputusan nih sebelumnya, kemudian kamu memutuskan untuk yaudah deh gue di saat pandemi ini gue milih bertahan di kerjaan dulu. Itu kan keputusan yang signifikan tuh, dan kamu mempercayai diri kamu, kapabilitas kamu dalam membuat keputusan ya. Dan akhirnya setelah kamu menjalani keputusan kamu itu, ternyata hasilnya positif gitu loh. Kayak keputusan kamu sudah mengambil sebuah keputusan yang tepat gitu loh, dan kamu ngelihat hasil dari proses pembuatan keputusan kamu itu setelah kamu mempercayai diri kamu sendiri. Jadi ini sekali lagi tergantung dari apa isi hati kamu. Apakah ini sudah terjadi atau akan segera terjadi. Oke. Jadi kita lihat di sini. Kendalanya untuk Scorpio, saran buat Scorpio. Jadi kita lihat dulu Scorpio, kendalanya di sini ada Five of Cups. Sarannya di sini adalah King of Wands. Oke. Jadi aku dapat pesan yang sangat spesifik di sini. Kamu mungkin ini hanya sebagian kecil dari kamu aja, atau sebagian besar mungkin ya. Aku ngerasa kayak ada sebuah peristiwa traumatis nih yang pernah terjadi sebelumnya yang bikin kamu ngerasa kayak nggak mau jatuh ke lubang yang sama dua kali, which is normal, totally normal. Aku analogikan lagi, misal gue pernah berbisnis sebelumnya Mbak, dan gue gagal. Tapi gue tahu bahwasanya kalau misalnya gue berdiam diri di kegagalan itu, gue nggak bakal bisa dapat atau bangun bisnis baru karena gue terus berpikiran negatif ke diri gue sendiri. Jadi di sini kayak kamu berusaha untuk mempercayai diri kamu sendiri gitu loh dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang tidak mudah. Kenapa aku bilang tidak mudah? Karena tadi ada situasi yang cukup traumatis yang pernah terjadi sebelumnya yang akhirnya blocking you from making the decision, yang memblocking kamu untuk bikin keputusan yang solid buat diri kamu gitu, sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Karena terkadang pernah nggak sih kamu ngerasa kita kayak semacam wajib mendengarkan apa kata orang lain sebelum kita bikin keputusan. Nah itu udah pertanda bahwasanya kamu nggak yakin dengan keinginan kamu gitu loh. Kamu nggak tahu apa yang kamu inginkan. Dimana di sini aku ngelihat kamu tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan nih Scorpio. Hanya saja kayak there's something blocking you from making the decision. Ada sesuatu yang bikin kamu jadi
procrastinating, menunda-nunda. Padahal kalau misalnya kamu percaya aja nih dengan intuisi kamu, aku ngerasa kamu bakal bikin keputusan yang baik buat diri kamu. Entah ini berkaitan dengan bisnis, entah ini berkaitan dengan finansial atau karir. Bisa jadi juga ini soal seseorang yang mungkin punya niat yang tidak begitu baik ke kamu bakal tahu nanti siapa orangnya gitu loh, kayak ada sebuah ajang pembuktian atau ada sebuah revelation, ada sebuah fakta yang muncul ke permukaan karena ada di High Priestess di sini sebagai kabar baik kamu di kehidupan umum kamu gitu loh. Oke. Jadi memang kabar baiknya di sini, terlepas apapun ini situasi traumatis yang pernah kamu alami ini Scorpio, aku ngerasa ini nggak bakal bisa dipahami oleh semua orang di luar sana karena ini spesifik banget. Apapun ini situasi traumatis, entah di sini kamu pernah merugi bisnis, pernah terlibat dalam sebuah lingkungan kerja yang toksik dan itu bikin kamu trauma. Aku ngerasa kalau kamu bertahan di energi itu atau bertahan di situasi traumatis itu, kamu nggak bakal bisa ngelihat perkembangan positif dalam hidup kamu, khususnya Scorpio, terutama di karir dan finansial. Oke? Karena aku ngerasa kamu tahu apa yang kamu inginkan. King of Wands, do it. Karena aku ngerasa kamu udah berada di jalur yang benar. Oke? Just trust yourself. Nih kartu di High Priestess ini kayak trusting your own intuition gitu loh. Percaya dengan intuisi kamu, percaya dengan kata hati kamu. Karena kamu lebih tahu, lebih paham siapa diri kamu sendiri. Oke? Jadi kabar baiknya di sini Scorpio, aku ngerasa stagnasi yang kamu alami tidak akan bertahan lama. Oke? So, kehidupan asmara kamu di sini ada di Hermit. Oke, mungkin kamu di sini berhubungan dengan Virgo, bisa jadi dengan Pisces atau Cancer juga. Kita akan klarifikasi dulu. Kendalanya untuk Scorpio. Saran buat Scorpio. Mari kita lihat di sini. Kendalanya Scorpio ada The Magician. Sarannya di sini adalah Five of Swords. Oke. Kabar baiknya buat kehidupan asmara Scorpio. Jika kamu di sini bertanya, Mbak, dia udah move on nggak sih dari gue, Mbak? Mbak, dia udah lupain gue nggak sih? Mungkin di sini ada proses kamu dan dia sedang jeda atau tidak berkomunikasi. Aku ngerasa dia belum move on. Itu kabar baiknya. Jadi seseorang yang belum bisa move on menjadi kabar baik nih bagi kamu Scorpio. Kenapa nih? Oke. Dan sarannya di sini ada Five of Swords. Sarannya di sini memang sepertinya kamu dealing dengan atau berhubungan dengan seseorang yang cukup egois, ya, dan berhubungan dengan orang-orang yang mendahulukan egonya, oke, ketimbang apa yang kata hati dia rasakan atau apa yang kata hati dia inginkan. Memang harus pandai-pandai, memang harus strategis nih berhubungan dengan orang-orang yang egosentrik ini. Jadi sarannya sarannya di sini karena udah jelas di sini dia belum move on, tapi dia juga kayak dia kayak enggan untuk memulai berkomunikasi. Aku gak sulit memilih kata-kata di sini, serius, karena ini adalah kabar baik. Jadi aku tidak ingin merusak kabar baik kamu nih Scorpio dengan tetap bengek yang berkaitan dengan ego, orang-orang yang gimana ya, egois dan semacam itu. Intinya di sini dia belum move on. Dia sepertinya memang masih ingin bersama kamu. Dia ingin menghubungi kamu, tapi kayak dia terlalu gengsi lah untuk memulainya. Dan seperti yang aku bilang tadi, menghadapi orang seperti ini tuh memang harus ngikutin permainan dia. Lihat sejauh mana dia mampu menahan diri dia untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Karena aku ngerasa kamu udah cukup perjuangannya untuk bersama dengan orang ini, oke, untuk memperjuangkan hubungan kamu dengan orang ini.
Ini bisa jadi vice versa, ini bisa jadi untuk cross watchers nih Scorpio, bisa jadi si Scorpio di sini yang playing mind games, oke. Berusaha mempermainkan kamu, tapi jelas banget di sini aku ngerasa ada salah satu individu yang masih kesulitan untuk move on. Dia belum kemana-mana, tidak tergantung gender, ini bisa laki-laki atau perempuan. Dan memang di sini sarannya keep it quiet aja dulu, jangan memulai komunikasi sama dia. Jika kamu ngerasa udah maksimal effortnya untuk menghubungi orang ini, aku ngerasa ini sarannya lebih ke si Scorpio sih, oke. Jadi kamu berhubungan dengan Virgo. Jadi aku ngerasa kamu nggak perlu khawatir sih ini orang apakah sudah punya pacar baru, apakah ini orang sudah punya pihak ketiga atau gimana. No, dia belum punya siapa-siapa dan dia masih single. Dan dia belum move on dari kamu. Cuman dia terlalu gengsian buat memulai menghubungi kamu duluan. Jadi sarannya di sini ikuti permainan dia. Karena aku ngerasa dia juga gatal-gatal pengen menghubungi kamu nih tangannya atau dirinya sendiri. Tapi balik lagi kita lihat sejauh mana egonya bisa menahan dia untuk tidak menghubungi kamu nih Scorpio, oke? So Scorpio, ini adalah kabar baik untuk kamu. Aku harap ini penjelasannya bisa dimengerti, bisa dipahami, dan mohon maaf kalau misalnya ini nggak semua orang bisa resonate dengan hasil readingannya, oke? Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa, bye.